kelas 6 SD itu adalah panen pertama. Dan itu penghasilan pertama dari kebun tersebut, yang mana hasil tersebut dipakai untuk saya bersekolah ke SMP. Biaya saya pendaftaran, SPP, bahkan pada waktu itu saya tinggal di asrama, itu biayanya full dari yang dihasilkan yang saya tanam di kelas 3 SD itu. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Rahayu. Saya di sini sebagai pemilik Kopi Malabar Indonesia yang bertempat di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Awal mula saya bisnis kopi itu sebenarnya dari orang tua saya yang basicnya seorang petani, yang mana bertani di Gunung Malabar, Pangalengan. Pada tahun 1999 itu ada kebijakan pemerintah yang mengatakan bahwa di pegunungan itu tidak boleh menanam sayuran. Sehingga ayah saya harus banting setir menjadi tadinya petani sayuran menjadi petani kopi, yaitu tanaman keras. Dan di sana itu pada waktu banting setir itu saya kelas 3 SD. Pada saat kelas 3 SD saya bertani bersama ayah saya, diajarkan dari mulai penanaman, budidayanya seperti apa, pengolahannya seperti apa, dan dari situ tumbuhlah rasa cinta untuk bertani kopi. Pada waktu saya diajarkan menanam itu, orang tua saya sempat bilang di situ, nanti suatu hari, suatu saat, saya harus bisa membiayai pendidikan saya dari hasil perkebunan ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu terwujud gitu loh. Jadi pada saat saya nanam 3 SD itu, saya kelas 6 SD itu adalah panen pertama. Dan itu penghasilan pertama dari kebun tersebut, yang mana hasil tersebut dipakai untuk saya bersekolah ke SMP. Biaya saya pendaftaran, SPP, bahkan pada waktu itu saya tinggal di asrama, itu biayanya full dari yang dihasilkan yang saya tanam di kelas 3 SD itu. Kemudian setelah tanam ke panen pertama itu 4 tahun. Dari jarak 4 tahun ke 1 tahun berikutnya itu kan panen lagi, 1 tahun berikutnya panen lagi. Sehingga setiap kenaikan kelas saya ada biaya yang harus dibayar, saya bayar dari biaya kopi yang saya dapat. Bermula dari yang saya kelas 3 SD itu belajar kopi, sampai SMP saya sudah mulai bisa membayar biaya pendidikan saya. Sampai sekarang saya sekolah S2 pun saya dibiayai dari kebun tersebut yang dulu kelas 3 SD saya tanam gitu. Kopi yang saya tanam di Kopi Malabar Indonesia itu ada 2 klon, yaitu Arabica, tapi untuk varietasnya itu ada 2. Yang pertama varietas Sigara Rutang, yang kedua itu Yellow Caturra. Sigara Rutang itu bijinya merah, tapi itu asalnya sebenarnya dari Tapanuli, Medan. Kalau untuk Yellow Caturra itu yang biji matangnya berwarna kuning, hanya itu yang diproduksi di kami. Dan kami menyiapkan grade-nya itu specialty. Grade specialty itu di atas grade A, yang mana lebih baik karena diolah oleh satu petani di kebun petani tersebut, di tempat pengolahan petani tersebut, dan kita jual dari petani tersebut. Jadi tidak ada melalui ibaratnya bandar atau tengkulak, enggak, tapi kami langsung dari kami ke customer gitu, atau dari business to business. Sulit enggak, cuman memang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Nah, kalau dari awal kita salah memilih bibit, salah memilih benih, kita tidak mengambil benih yang bersertifikat, tidak belajar mengenai pemeliharaan kopinya, perkebunannya seperti apa, itu mungkin untuk kegagalannya lebih besar. Untuk menanam kopi itu tergantung dengan jenis kopi yang ditanam. Untuk Arabica sendiri itu mau gak mau harus di dataran tinggi dengan minimal 800 mdpl. Kalau untuk Robusta itu ditanam di dataran rendah. Jadi kalau untuk pegunungan kita tanamnya tanaman Arabica, kalau untuk di dataran rendah kita tanam tanaman Robusta. Kalau proses yang biasa kita ekspor itu adalah dry hull. Kenapa dry hull? Karena rasanya itu lebih general. Tidak ada spesifik rasa, karena spesifik rasa itu di beberapa negara itu berbeda-beda. Ada satu negara yang kayak Taiwan, mereka hanya menyukai kopi luwak. Ada satu negara hanya menyukai kopi jenis prosesnya yang diproses honey gitu loh. Tapi secara general kopi dry hull itu yang bisa diterima di berbagai negara gitu, karena prosesnya itu dan rasanya tidak terlalu asam, kemudian taste note-nya mudah diterima di lidah-lidah orang lain gitu.
kopi Malabar Indonesia di Asia itu udah ekspor ke beberapa negara. Itu Singapura, Malaysia, Taiwan, China, Jepang, Korea itu kita sudah ekspor. Kalau untuk pasar Eropa baru tahun kemarin kita mencoba ekspor ke London dan insya Allah kita akan terus perluasan untuk izin-izin ekspor yang kita sekarang lagi garap juga. Mudah-mudahan bisa ekspor lebih dari di negara Eropa dan bisa lagi lebih jauh lagi ke Amerika gitu. Omset keseluruhan itu di 300 jutaan, namun keuntungan bersih itu ada di 170 juta. Itu tergantung proses kopi apa yang banyak kita jual di bulan itu. Menurut saya ini bisnis yang sangat menjanjikan buat kita gitu ya, bukan hanya buat saya. Apalagi pada waktu saya mulai kelas 3 SD itu belum ada gambaran kopi ini akan seperti apa. Untuk sekarang mungkin sudah bisa dilihat bahwa pencinta kopi itu udah tersebar di mana-mana. Negara-negara Eropa bahkan yang tadinya peminum teh sekarang sudah mulai bergeser untuk minum kopi. Jadi menurut saya di bisnis kopi itu udah sangat aman banget karena itu orderan nggak ada untuk kopi. Bahkan yang saya alami sendiri itu pada tahun 2019 ada order untuk 50 ton yang mana belum bisa saya penuhi sendiri. Alhasil saya kerjasama dengan beberapa petani untuk ekspor. Jadi pasar demand-nya akan selalu ada untuk kopi. Memang untuk berbisnis kopi saat ini demand-nya yang seperti saya bilang demand-nya ada banget. Demand-nya itu sangat besar, namun pembisnis kopi juga mulai bermunculan. Kembali lagi, sebenarnya yang customer cari itu adalah konsistensi. Kenapa? Kalau misalkan terjadi ada coffee shop yang buka atau bisnis kopi hanya bertahan beberapa saat dan tidak bertahan lama, itu menurut saya mereka kurang konsistensi terutama dalam kualitas. Kita harus bisa bersaing, kita harus bisa mempertahankan yang namanya kualitas kopi kita. Dan tentunya inovasi seperti kita tidak boleh tertinggal oleh zaman dan misalkan sekarang kita tahu kopi itu bisa dibuat kopi cubes, dalgona kopi itu untuk yang coffee shop ya. Atau di bagian processing itu kita sekarang menemukan wine kopi. Ya ikutin saja apa yang sedang lagi tren dan untuk dunia jangan lupa tetap konsistensi kualitas. Jangan sampai kualitas kita tetap menurun, customer kita hilang seperti itu. Besarnya ketertarikan orang atas kopi itu sekarang kita sudah banyak lihat ya. Di Bandung itu dalam 1 minggu ada 7 coffee shop yang buka. Itu kenapa? Karena orang-orang sudah mulai sangat mencintai kopi gitu. Sampai hari ini, besok, lusa itu masih ada coffee shop yang bermunculan. Jadi antusiasme untuk membuka usaha di bidang kopi itu banyak. Dan harus diketahui juga peluang untuk kopi itu bukan hanya di coffee shop saja. Kita bisa mulai usahanya itu di bagian perkebunannya. Yang mana yang saya geluti itu benar-benar dari hulu sampai hilir. Bisa juga kita menggeluti di bagian pengolahannya. Di bagian roastingnya itu kita ada yang sebut dengan roaster ya, orang yang merosting kopi dan itu belajarnya nggak gampang gitu loh. Kemudian ada juga di bidang kopi itu ada Q gradernya, jadi itu kita tinggal pilih, nggak hanya sebatas buka coffee shop, enggak, tapi banyak lagi ada roasternya, ada baristanya, kemudian ada pengolahannya, bahkan ada petaninya juga. Titik terendah saya itu terjadi ketika pada awal melakukan usaha kopi itu belum sebesar sekarang, belum seterkenal sekarang. Namun ketika kopi itu terkenal, datanglah orang-orang dan datanglah saingan-saingan baru yang mana di situ saya mulai dilupakan nih. Itu di situ mulai saya kayak ini kayaknya kopi saya nih ketinggalan nih, kayaknya kopi saya nggak akan laku lagi nih karena lebih banyak pesaing gitu yang datang. Nah di situ juga saya tetap kembali lagi ke prinsip saya pada awalnya untuk melakukan usaha jangan takut rugi, ambil pembelajaran karena dalam usaha itu hanya ada 2. Pertama Anda dapat keuntungan, kedua atau Anda membayar untuk mendapatkan keuntungan. Gak ada rugi uang, gak ada apa. Yang penting kita tetap dapat pembelajaran dari kegagalan-kegagalan kita dan bagaimana kita tetap bersaing di usaha yang sama gitu loh.
karena terjadi persaingan di situ yang tumbuh begitu cepat, itu sih hampir 50% omset kita terhalang. Cuman untungnya di situ saya kembali lagi, oh ini masanya saya untuk lagi down. Gimana nih biar saya bisa stick up untuk naik lagi? Saya tetap mencari inovasi seperti yang tadi saya bilang, saya baca lagi buku tentang kopi, saya cari-cari lagi ilmu tentang kopi. Oh, saya menemukan inovasi, ternyata kopi itu bisa ditambah rasa duren, bisa ditambah dengan rasa apapun gitu loh. Jadi saya di situ stick up. Oh, saya mengenalkan lagi nih dari awal, saya branding, saya iklankan lagi produk saya. Ini saya Malabar yang kemarin saya punya kualitas ini, tapi sekarang saya punya varian baru loh. Begitu. Pesan saya untuk teman-teman yang mau menjadi petani kopi, pertama siapkan mental, kedua perbanyak ilmu sebanyak-banyaknya, keep your glass empty sehingga kita tetap terbuka untuk menerima ilmu baru, dan jangan lupa bersiap untuk rugi karena usaha itu tidak akan ada yang terus-terusan sukses, pasti ada masa ruginya, tapi saya minta kalian mempersiapkan persiapan mental untuk rugi tersebut. Seperti yang saya bilang, kalian itu punya dua pilihan, antara mendapatkan keuntungan atau kalian harus membayar jalan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi tidak ada rugi secara materi menurut saya.